Kalau feeling saya masuk Olimpiade kita, insya Allah ya. Pemirsa, tim Indonesia U23 telah menorehkan catatan bersejarah dalam sepak bola nasional dengan berhasil masuk dalam perebutan juara 3 Piala Asia U23 dan playoff Olimpiade Paris 2024. Namun prestasi gemilang ini masih memiliki sejumlah catatan evaluasi. Di antaranya keberadaan pemain diaspora yang dinilai sebagai sebuah cara instan meraih kemenangan. Sementara masih banyak PR untuk membenahi liga dalam negeri yang penuh polemik karena hal itu sangat krusial dalam menjaring bibit muda. Bagaimana momentum Piala Asia U23 menjadi momentum perbaikan sepak bola nasional? Bagaimana peluang Indonesia untuk bisa merumput di Olimpiade Paris? Dan seperti apa kisah di balik Piala Asia U23? Inilah spesial report Asa Garuda Muda Mendunia. Bersama saya, Valentinus Reza. Masih ada satu peluang bagi Garuda Muda untuk lolos ke Olimpiade Paris. Usai kalah dari Irak dalam perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23. Garuda Muda akan menjalani laga playoff melawan wakil Afrika Guinea demi meraih satu tiket terakhir ke Olimpiade. Mimpi Indonesia untuk berlaga di Olimpiade 2024 Paris tertunda usai kalah dari Irak di laga perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024. Sempat unggul lebih dulu berkat gol Ivar Jenner, Garuda Muda harus takluk 1-2 di babak perpanjangan waktu. Akhirnya tiket ke Olimpiade Paris digapai Irak menyusul Jepang dan Uzbekistan. Namun Garuda Muda masih punya peluang meraih tiket terakhir ke Olimpiade lewat jalur playoff melawan wakil Afrika Guinea di Paris, Prancis 9 Mei mendatang. Pertandingan ini tentu tidak mudah untuk dijalani karena Hernando dan kolega dilanda kelelahan fisik dan mental. Untuk memulihkan mental pemainnya, Sintayong akan memberikan waktu istirahat selama 3 hari tanpa menyentuh bola. Setelah itu Sintayong baru akan membicarakan strategi sekaligus menyiapkan pasukannya untuk menatap laga playoff melawan Guinea. 잘해야죠. 잘하고 일단 선수들 많이 지쳐 있으니까 일단 2, 3일은 진짜 공을 대지 않고 체력 회복하는 데만 선수들한테 체력적으로 푹 쉬게 할 것이고 그러고 난 다음에 한 3, 4일 정도 전술 훈련하면서 마지막 0.5장에서 한 장으로 만들 수 있게끔 최선의 준비를 다하도록 하겠습니다. 아시아 팀이 내 팀이 나갈 수 있게끔 저 또한 열심히 하겠습니다. Ivar Jenner pun memastikan belum ada kata menyerah demi membawa Indonesia lolos ke Olimpiade 2024. Meski kalah dari Irak, apresiasi setinggi-tingginya harus kita berikan kepada skuad Garuda Muda. Bagaimanapun, Garuda Muda telah berjuang sangat keras di sepanjang Piala Asia U23 hingga bisa berlaga dalam perebutan posisi ketiga. Tim Liputan, Metro TV. Presiden Joko Widodo mengapresiasi permainan tim nasional Indonesia dalam pertandingan perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23. Meski harus rela dikalahkan Irak, Jokowi menyebut sebagai tim debutan, capaian hingga semifinal sudah layak diapresiasi. Orang tua sejumlah pemain tim Indonesia U23 masih yakin Garuda Muda bisa lolos ke Olimpiade 2024 Paris dengan mengalahkan Guinea. Seluruh masyarakat Indonesia pun diminta untuk tetap memberikan doa dan dukungan untuk skuad Garuda Muda. Peluit
panjang wasit di laga penentuan posisi 3 Piala Asia U23 antara Indonesia kontra Irak menandai akhir pertandingan. Garuda Muda takluk 1-2 dan Irak berhak menempati peringkat 3 turnamen sekaligus meraih tiket Olimpiade 2024 Paris. Meski kecewa dengan hasilnya, namun orang tua bek Garuda Muda Muhammad Ferrari optimistis Indonesia masih punya harapan menang di laga playoff melawan Gini. Rasa optimistis juga diungkapkan Ibunda Pratama Arhan. Ia akan selalu memberikan dukungan serta mendoakan Indonesia agar bisa lolos ke Olimpiade Paris. Sampai kita ke jenjang semifinal dan alhamdulillah walaupun semifinal kita kalah ya Mas ya, tetap kita harus dukung dia dan teman-temannya yang lain. Dan untuk Arhan sendiri udah cukup bagus buat ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, cukup meriah didukung untuk acara nonton bareng hari ini. Walaupun kita mengalami menelan kekalahan 2-1 atas Irak, mudah-mudahan tetap semangat untuk membawa merah putih ke depannya untuk menuju Olimpiade Paris. Masih ada kesempatan kedua ketemu dunia itu dari Afrika ya Pak. Betul. Ya. Mudah-mudahan tetap semangat, masih hari esok. Permainan cukup bagus walaupun saya cepat nahan napas dari tadi. Sama Pak. Ya. Mudah-mudahan tetap semangat, masih perjuangan masih panjang. Ya. Insya Allah kita kasih kemenangan. Amin. Ayah Witan Sulaiman pun meminta kepada masyarakat Indonesia untuk tetap mendukung Garuda Muda yang mempunyai misi mengharumkan nama Indonesia. Ya, malam ini semua bagus, kita belum menang ya, kita namanya sepak bola, kita harus tetap mendukung. Doa dan dukungan para orang tua pemain serta masyarakat Indonesia akan mengiringi langkah Garuda Muda untuk bisa lolos ke Olimpiade 2024. Tim Liputan Metro TV. Tim Indonesia U23 mengantisipasi cuaca dingin di Paris, Prancis jelang persiapan melawan Gini di babak playoff Olimpiade 2024 Paris. Setelah laga melawan Irak, skuad Garuda Muda langsung bertolak ke Paris, Prancis hari Sabtu. Selain pemulihan fisik pemain, Ketua Badan Timnas Indonesia Sumarji mengatakan faktor cuaca dingin di Paris turut menjadi perhatian tim pelatih. Shin Taeyong sendiri sebelumnya memastikan akan memberikan waktu istirahat selama 3 hari kepada Rizky Ridho dan kawan-kawan tanpa menyentuh bola. Hal ini dilakukan demi mengembalikan fisik dan mental pemain agar bisa kembali fit saat melawan Gini 9 Mei mendatang. Melawan Gini di playoff Olimpiade 2024 Paris, Timnas Indonesia U23 berpeluang diperkuat bek tangguh Elkan Bagot. Kehadiran Elkan demi memperkuat lini pertahanan Garuda Muda. PSSI telah mengirim surat ke klub Elkan Bagot Ipswich Town yang bermain di divisi Championship Liga Inggris. Pemanggilan Elkan untuk menambal absennya Justin Hubner yang telah kembali ke klubnya Cerezo Osaka usai laga melawan Irak. Elkan diyakini akan menjadi solusi lini bertahan Garuda Muda yang akan meladeni wakil Afrika Gini di babak playoff Olimpiade 2024. Namun jika ditolak Ipswich, maka PSSI telah menyiapkan Alveandra Dewangga. Akhirnya kita sepakati bahwa kita harus memanggil malam itu juga, berkirim surat ke klubnya Elkan dan sudah langsung kita lanjuti. Kita akan tunggu nanti respon dari klubnya Elkan, dikarenakan kan memang kondisi yang ada saat sekarang ini Justin kembali ke klub, secara otomatis kan kita kekurangan tenaga di belakang. Opsinya kalau Elkan tidak ada jawaban, kita akan datangkan ke sini Dewangga, sehingga untuk bisa menambal kekurangan yang ada. Itu kondisi yang ada. Ya kita tinggal menunggu nanti, berharap sih mudah-mudahan dari klubnya Elkan bisa melepas untuk bergabung ke kita. Pada keikutsertaan pertama kali di Piala Asia U23 2024, tim Indonesia U23 mencatatkan berbagai rekor yang patut dibanggakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Meski gagal merebut peringkat ketiga Piala Asia U23, namun peluang Indonesia untuk berlaga di Olimpiade Paris masih terbuka lewat jalur playoff melawan wakil Afrika Gini.
Seperti apa kekuatan Gini yang disebut-sebut memiliki 14 pemain yang merumput di Eropa? Informasinya sesaat lagi, kita bedah kekuatan Indonesia dan Gini. Tetaplah di Special Report. Pemirsa, laga antara tim U23 Indonesia melawan Gini hari Kamis mendatang, tanggal 9 Mei, digelar secara tertutup di lapangan Clairefontaine, Paris, Prancis dengan alasan keamanan. Sama seperti di Indonesia, negara Gini memiliki kebudayaan sepak bola yang kental. Sementara Indonesia punya rekor buruk jika bertemu wakil Afrika. Dari 15 pertemuan, kita meraih 5 kemenangan, 3 imbang, dan 7 kekalahan. Kita akan langsung membedah seperti apa kekuatan Indonesia dan Gini. Berikut ini. Gini merupakan negara dengan peringkat 76 FIFA dan ada sekitar 13 pemain yang nanti tampil sudah merasakan rumput Liga Eropa. Mereka juara 4 Piala Afrika U23, kalah dari Mesir di semifinal, sementara di perebutan tempat ketiga mereka harus takluk di tangan Mali lewat adu penalti. Indonesia saat ini berada di posisi 134 dengan 4 pemain tampil di Eropa. Perjalanan kita di Piala Asia terbilang sangat sulit, tapi toh kita berhasil menaklukkan tim-tim yang lebih diunggulkan seperti Australia, Yordania, dan juga Korea Selatan. Sayang kita kalah dari Uzbekistan di semifinal dan kembali takluk di tangan Irak untuk tiket lolos otomatis ke Olimpiade. Bagaimana dengan kekuatan Gini saat ini? Mereka dilatih oleh Kaaba Diawara. Mereka adalah langganan juara Piala Afrika dan kita lihat di sini ada nama-nama seperti Momo Cisse yang pernah bermain di VfB Stuttgart, lalu ada Wisla Krakow, bermain juga di Wisla Krakow, lalu juga ada nama Amado Keita bermain di Belgia seperti Marcelino Ferdinand, lalu juga masih ada nama Aguibo Kamara yang juga sudah memperkuat tim senior dan ada Agasime Bah yang merumput bersama Olympiakos di Yunani. Sementara itu Indonesia diharapkan memiliki tambahan amunisi. Berharap Elkan Bagot diizinkan oleh klubnya Ipswich Town yang akan menggantikan Justin Hubner karena kembali ke klubnya Cerezo Osaka. Jika Elkan Bagot tidak dipinjamkan, pelatih Sintayong akan beralih ke pemain PSIS Semarang Alfeandra Dewangga. Dewangga ikut membantu Indonesia meraih emas SEA Games 2023 bersama pelatih Indra Syafri saat itu. Dengan kekuatan tim Gini tersebut, bagaimana kans Garuda Muda untuk bisa memenangkan tiket ke Olimpiade Paris? Untuk mengulasnya telah hadir di studio pengamat sepak bola Anton Sanjoyo dan Sabto Haryo Rajasa. Selamat malam Bung Haryo, Bung Joy, apa kabar? Malam, Res. Kita juga sapa mantan pelatih tim nasional Indonesia yang bergabung via Zoom, Coach Neil Maizar. Coach Neil, selamat malam, apa kabar Coach? Selamat malam Bang. Baik, Coach Neil, saya langsung ke Anda langsung saja nih. Coach Neil, kita debutan di Piala Asia tapi toh kita masuk 4 besar tim Asia U23. Bagaimana Coach Neil melihat perjuangan dari tim Indonesia kemarin? Ini prestasi yang sangat luar biasa Bang. Dan mengagetkan gitu. Kita tidak dianggap apa-apa, tapi nyatanya setelah kita kalah sama Qatar, kita bisa mengalahkan Australia, dan kita bisa mengalahkan Jordania, dan kita bisa mengalahkan Korea Selatan. Ini prestasi yang harus kita apresiasi. Harus kita bangga dengan tim ini. Apalagi pencapaiannya sampai ke semifinal ini, walaupun kemarin dia kalah melawan Irak. Tapi bagaimanapun perjuangan anak-anak muda ini harus kita hargai. Perjuangan STY sebagai head coach harus kita hargai. Perjuangan Pak Erik sebagai ketum PSSI harus kita hargai. Karena pencapaian ini seandainya kemarin kita menang lawan Irak, selesai sudah, kita masuk Olimpiade. Tapi mudah-mudahan melawan Winnie ini yang dilaksanakan tanggal 9 Mei nanti di Paris, mudah-mudahan kita bisa menang pertandingan. Walaupun rata-rata pemain Winnie 13 pemainnya berlabuh di Eropa atau bermain di Eropa. Tapi pesan saya, kita nggak perlu takut. Kita tak perlu cemas. Korea yang peringkatnya di atas kita bisa kalahkan. Australia yang peringkat di atas kita bisa kita kalahkan. Kenapa pemain Afrika ini kita bisa kita kalahkan?
Dan mudah-mudahan tekad dari anak-anak muda ini dapat bermain seperti normal ya, atau apa yang dia perlihatkan ketika dia melawan Korea Selatan dan mengalahkan Australia itu luar biasa. Dan kita harap taktikal strategi akan dilakukan oleh STY akan bisa dijalankan dengan maksimal oleh seluruh komponen tim yang ada di tim, baik dari pemain belakang, tengah, depan, maupun goalkeeper. Dan kita harap walaupun ini pertandingan yang katanya tertutup, tidak bisa disiarkan langsung, mudah-mudahan doa ratusan juta masyarakat Indonesia bisa membawa kita menuju Olimpiade Paris. Itu Bang. Oke, Coach Neil, apa yang perlu dievaluasi khususnya dari segi fisik dan juga mental pemain di 2 laga terakhir melawan Uzbekistan dan Irak? Kalau mental, saya pikir perlu diperbaiki. Tapi yang pasti tentu fisik. Kemarin dia kalah melawan Irak, setelah itu dia perjalanan ke Paris. Karena ini kan termasuk recovery dia. Kalau dia main tanggal 3, dia butuh recovery. Dia main tanggal 2, tanggal 3 dia recovery, tanggal 4 dia berangkat ke Paris, berarti 5, 6, 7, 8, 9. Ada 4 hari. Nah, 4 hari ini mungkin bagaimana STY mempersiapkan mental bertanding anak-anak ini secara performance yang lebih bagus, supaya apapun yang terjadi di depan, ini prestasi sangat luar biasa. Tapi ada satu peluang kita untuk mengambil tiket untuk ke Olimpiade, dan ini jangan disia-siakan. Mungkin ini yang harus disikapi oleh pemain, jangan menyerah dan jangan putus asa dengan kondisi apapun yang ada. Walaupun kita akan melawan pemain muda dari Afrika yang bermain di Liga Eropa. Yang kedua tentu fisik. Fisik STM mungkin lebih tahu bagaimana recovery pemain ketika dia kelelahan main 3 hari main. Dan alhamdulillah ini jaraknya sedikit lebih besar, lebih jauh. Artinya dari dia main tanggal 2, dia main tanggal 9, berarti ada 7 hari. Dan mungkin dia efektif, mungkin 4 hari, 3 hari efektif untuk merecovery fisik. Dan mungkin sedikit taktikal bagaimana menghadapi Guinea dengan strategi, dengan komposisi pemain yang mungkin akan sedikit berubah. Karena si Justin kan nggak main. Mudah-mudahan Elkan Bagot bisa main. Dan saya harap atau kita harap STY bisa memperbaiki kondisi ini dengan suksesnya yang udah expert di bidang itu Bang. Oke, baik, saya langsung ke Bung Joy. Kalau begitu Bung Joy, kita patut mengapresiasi, kita tetap optimis Indonesia bisa meraih tiket ke Olimpiade Paris, tapi tentunya ada hal-hal yang perlu dievaluasi. Mental dan fisik masih menjadi sorotan. Bung Joy, Anda melihatnya seperti apa? Kalau waktu di Piala Asia sih nyaris tidak ada masalah dengan fisik ya. Cuma memang yang dikhawatirkan kan dengan 6 pertandingan yang sangat kompetitif, sangat intens, dalam kurun waktu kurang dari 2 pekan untuk recovery kan tanda tanya besar. Ya mudah-mudahan bisa, karena dengan pertandingan yang seintens itu, 2 kekalahan beruntun yang sangat berat juga kan. Lawan Uzbekistan itu kan bukan cuma kalah, tapi juga Indonesia kan begitu didominasi, secara mental capek banget gitu loh. Melawan Korea aja mainnya 140 menit kalau kita hitung bersih ya. Menang sih adu penalti, tapi terkuras habis. Kemudian lawan Uzbekistan didominasi, dan ketika melawan Irak memang sudah habis. Ini yang menurut saya PR terbesarnya ya. Kalau soal mental sih saya yakin lawan Korea aja kan mereka adu penalti senyum-senyum gitu ya, maju ke titik penalti juga nggak ada muka-muka takutnya. Jadi mental ini menurut saya nggak ada masalah gitu loh. Cuma memang ketika mau melawan, kalau tidak salah Sintayong mengaku ketika mau melawan Uzbekistan itu mereka grogi gitu loh. Groginya menurut saya bukan persoalan mental mereka takut kalau menurut saya, tapi karena euforia yang luar biasa di Indonesia gitu loh. Jadi mereka kan tahu gitu. Ini ada euforia luar biasa. Jadi maksud Anda itu menjadi salah satu tekanan bagi pemain? Pasti ada beban, karena kan lihat kita waktu lawan Jordania, mereka bermain begitu riang, begitu gembira, begitu Witan bisa bikin gol yang luar biasa, itu kelas dunia gitu. Ya kan Rizky Ridho bisa kasih passing ke Witan nggak pakai lihat gitu loh. Itu kan permainan yang gembira, hanya bisa dilakukan oleh pemain-pemain yang tanpa beban.
Nah ini kan nggak kelihatan ketika melawan Uzbekistan, nggak kelihatan, lawan Irak nggak kelihatan gitu loh. Jadi menurut saya harus dievaluasi ya stakeholdernya lah. Kalau anak-anak itu kan sudah menurut saya udah tampil maksimal luar biasa, apresiasinya bukan cuma pujian gitu loh. Tapi jangan lebay juga, jangan berlebihan juga karena mereka kan masih muda, masih labil gitu ya. Apalagi kalau tekanannya tuh presiden nonton nobar di mana-mana, mereka pasti tahu lah gitu loh. Jadi menurut saya oke, dipuji dan macam-macam, tapi ini masih ada pertandingan terakhir. Untuk pertama kalinya menurut saya mereka tidak diunggulkan lebih karena roster pemain Gini ini kan memang luar biasa ya. Indonesia punya 14 pemain yang sudah memperkuat tim senior. Mereka punya 19 gitu. Jadi untuk pertama kalinya secara statistik pengalaman mereka memang lebih gitu loh. Tapi bola kan bulat. Ini masih pertandingan terakhir di Clairefontaine. Mudah-mudahan sih bulatnya bola itu terbukti lah nanti di Clairefontaine. Oke, Bung Haryo, menurut Anda Irak sama Gini lebih kuat mana nih, Bung Haryo? Di atas kertas. Kalau kita bicara di atas kertas, ya mungkin Gini memang di atas kita ya. Tapi kan itu pun terjadi pada Australia, pada Jordania dan juga Korea Selatan. Tapi kita buktiin di atas kertas nggak pengaruh, kita bisa memenangi pertandingan gitu kan. Itu kan artinya di atas kertas tidak terlalu pengaruh gitu. Cuma kalau saya melihat dari sisi permainan, mungkin kalau Uzbekistan kita jelas lah, kita kalah segalanya dari sisi permainan. Oke lah fisik berpengaruh, mental berpengaruh, tapi dari permainan itu sendiri kita dibuat betul-betul tidak bisa mengembangkan permainan. Kita ditekan dengan gaya yang betul-betul tidak membiarkan kita memegang bola 2-3 detik pun hilang, langsung bola langsung pressingnya begitu ketat sehingga kita nggak bisa bermain secara normal gitu. Lawan Irak sebetulnya babak pertama kita bisa melakukan apa yang kita lakukan di Jordania dan juga Korea Selatan. Tapi babak kedua Irak agak berubah sedikit nih, mainnya agak-agak kayak Uzbekistan, defense-nya rapat. Saya rasa ini masih menjadi PR bagi pasukan Sintayong, terutama untuk membongkar tim-tim yang ketika bertahan tampil dengan kesulitan yang sangat tinggi. Permainan one-two untuk membongkar pertahanan itu ternyata cukup sulit untuk dilakukan oleh pemain-pemain kita. Kalau bandingkannya dengan Gini, mungkin gayanya agak sedikit berbeda. Individually memang pemain-pemain ini jauh lebih bagus dibandingkan kita. Tadi parameternya mereka bermain 14 orang, ada yang bermain di Eropa. Artinya mereka sudah terbiasa, secara kualitas mereka memang bagus. Tapi kalau bicara kolektivitas tim, mereka tidak sesolid Uzbekistan ataupun Irak gitu. Nah, saya melihat justru mungkin bisa dimanfaatkan ini oleh pemain-pemain kita yang lebih menyukai gaya permainan yang terbuka seperti itu. Bukan tim yang solid bertahan. Afrika kan praktis kita tidak kenal tim yang secara bertahan. Fisiknya kuat loh. Ya, fisiknya kuat. Posturnya 190, 189 ke atas. Emang tinggi-tinggi pemainnya. Jangan kita main-main bola atas. Lebih cerdik gaya yang harus diperhatikan oleh Sintayong. Bola-bola bawah, kecepatan yang kita miliki, lalu crossing mendatar, saya rasa itu bisa dimanfaatkan. Lubang-lubang di mana mereka ingin pamer skill individu, pemain-pemain dari Gininya justru membuka ruang yang bisa dimanfaatkan kita untuk bermain 1-2, operan-operan seperti tercipta gol ke gawang Jordania. Oke, seperti kata Pak Erick Thohir, ini adalah permainan 11 pemain ya, bukan 1-2 pemain saja begitu ya ketika berada di ruang ganti seperti itu. Nanti kita akan bahas lagi terkait sebenarnya masih banyak PR juga yang harus dilakukan oleh PSSI ke depan untuk mencari bibit-bibit muda bagi timnas Indonesia. Kita akan bahas sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Special Report. Pemirsa, asa itu masih ada untuk menuju Olimpiade Paris. Kita lanjutkan perbincangan. Coach Neil Maizar, kalau kita lihat starting line up yang diturunkan oleh pelatih Sintayong selama Piala Asia, ini kan sebenarnya tidak jauh berbeda dari satu laga ke laga berikutnya. Apakah memang perbedaan gap atau kualitas pemain dari pemain utama dan pemain cadangan ini sangat jauh gapnya, Coach Neil? Ini bagaimana ke depan evaluasinya agar memang kita punya kedalaman skuad yang lebih kuat lagi begitu untuk turnamen-turnamen selanjutnya, Coach Neil? Ini menarik untuk dievaluasi, Bang. Itu betul. Saya mungkin berpikiran ST nggak berani menurunkan pemain yang di luar yang ada. Karena memang ke dalam skor kita tidak sebagus yang ada di tim-tim lain seperti Irak atau Uzbekistan. Kalau misalnya Justin nggak main, Nathan nggak main, jadi siapa yang mau main lagi? Kita bukan mengecilkan pemain Liga Indonesia atau anak-anak muda Indonesia yang main Liga 1. Cuma memang kita harus jujur, memang kualitas, cara bermain, cara pandang dia, satu sentuhan dia, bergerak, moving, bergerak. Nathan bermain bisa di kanan, bisa di kiri, pandangannya.
dia bisa sweet play, dia bisa one touch, dia bisa reading the game-nya bagus, dia tenang dalam menguasai bola, seling bolanya bagus. Nah, ini pasti diakui oleh STY. Kalau dia misalnya di Nathan tidak main, siapa penggantinya? Kita harus jujur juga. Jadi sebenarnya kedalaman skuad ini untuk ke depan memang harus kita cari putra-putra daerah Indonesia, bangsa ini yang bagus. Apakah itu dari Liga 1 yang ada, atau apakah kita perlu tambah pemain diaspora lagi? Karena di pertandingan seperti kita melawan Uzbekistan, kita nggak punya lagi. Ketika melawan Irak, kita nggak punya. Ketika Irak menggantikan pemain pemain pengganti, ritme permainnya tetap seperti biasa, bahkan lebih gila lagi itu Irak. Juga Uzbekistan, ketika dia memainkan penggantian pemain antara pemain satu dengan pemain yang lain, jadi antara pemain cadangan pemain inti di dalam suatu tim, ada namanya kedalaman tim itu sangat luar biasa. Kalau bisa ya 50-50 lah, 11-12 Bang. Karena kalau misalnya Rizky Ridho tidak dimainkan, kita yakin pengganti Rizky Ridho ini kemampuan dia tidak begitu beda. Atau ketika STY menggantikan Justin, sekarang Justin nggak bisa karena dipanggil oleh di klubnya. Nah, kita harus yakin penggantinya ini tidak terlalu jauh berbeda. Dan apakah STY punya pemain yang selevel dengan Justin? Saya pikir untuk saya ini enggak. Nah, itu evaluasi buat kita, juga buat tim PSSI, bahwa untuk mencari pemain yang berkualitas di high level, di arena internasional, yang punya mentality yang bagus, yang punya knowledge yang bagus, yang punya experience yang bagus, tidak mudah mendapatkannya, gitu Bang. Itu artinya kita harus kerja keras dalam menciptakan pemain yang berkualitas di arena internasional dan di high level, gitu Bang. Oke, Bung Haryo, bagaimana nih tanggapannya Bung Haryo? Kedalaman skuad masih jadi PR dan tentunya masih banyak turnamen lagi ke depan yang harus kita ikuti dan harus dievaluasi segera oleh PSSI. Anda melihatnya seperti apa? Iya, kalau sepanjang turnamen ya memang terbukti ya, kita tidak punya kemewahan untuk bisa melakukan rotasi sebagaimana besarnya yang dilakukan oleh tim-tim lain. Kita lihat Irak, kita lihat Uzbekistan, Korsel, bahkan Australia, mereka tuh bisa mengubah 6 pemain sampai 4 lah paling nggak pemain yang diubah dalam starting line up. Sementara kita kan tidak punya kemewahan itu. Perubahan mungkin 1-2 aja yang bisa diganti. Itu kenapa kita sampai tidak punya kemewahan seperti itu? Ya, ini masalahnya dari mana? Karena dari awal pun ini kan starting 11 yang baru ditemuin juga oleh Sintayong. Dia baru mendapatkan starting 11-nya ini. Ketika sudah berjalan, bagus. Ketika masuk babak kedua, dia akan merupakan pergantian. Ternyata menurun dari sisi permainan dibandingkan pemain-pemain yang ada di starting lineup. Itu kan artinya memang gapnya ada. Kita tidak bisa menjaga konsistensi dari pemain-pemain yang ada di bangku cadangan dengan ada di starting lineup. Jadi wajar ketika di setiap pertandingan starting lineup-nya itu aja. Jadi kita akhirnya kehabisan bensin ya karena kita tidak punya kemewahan untuk itu. Dibandingkan dengan Irak yang tadi saya katakan tadi. Bahkan pemain utamanya aja nggak dimainin di awal starting, tapi dia baru dimainin di babak kedua. Uzbekistan pun seperti itu, striker utamanya nggak dimainin. Korsel pun seperti itu, striker utamanya tidak dimainin ketika lawan kita. Tapi mereka bisa tetap menjaga konsistensi di laga yang atau di level yang tertinggi. Sementara kita begitu ada pergantian, perubahannya tuh langsung kelihatan dari sisi kualitas. Jadi memang nggak bisa dibohongi bahwa kualitas pemain-pemain inti, terutama yang diaspora, emang kualitasnya di atas kita. Terutama yang teknik tadi udah disebutkan ya sama Coach Neil, mereka punya kemampuan reading the game segala macamnya tuh di atas pemain-pemain kita semua. Tapi yang paling penting menurut saya adalah ketenangan. Ketika mereka ada di lapangan, kemampuan untuk bermain tenang ketika ditekan, itu kan yang sulit untuk kita bisa ciptakan. Tapi mereka punya. Ketika di press mereka keluar dari tekanannya seperti apa, ketika dia pindah bermain pun tetap aja bisa tampil dengan tenang, ketika ada transisi dari bertahan ke menyerang, begitu sebaliknya mereka tahu positioning di mana, tapi tidak ada kepanikan di tubuh mereka. Jadi yang terpenting dan termahal dari pemain-pemain ini adalah ketenangan itu yang jauh sekali, mungkin kualitas perlahan-lahan bisa ditingkatkan ya, tapi kalau ketenangan itu kan sudah bawaan dari lahir. Oke, Anda melihat kalau dari laga-laga sebelumnya ya di Piala Asia ini terakhir khususnya di laga melawan Uzbekistan dan juga Irak, apakah memang pemain-pemain diaspora ini justru memberikan dampak yang luar biasa juga kepada para pemain lainnya begitu, khususnya soal skill, soal bagaimana lebih tenang, bermain lebih tenang. Anda melihatnya bagaimana? Iya, memang
nggak bisa bohong lah skill yang mereka bawa ya. Dari secara kualitas pun udah jelas di atas pemain-pemain rata-rata kita. Dan ketenangan itu. Dan juga ketika reading the game tadi, positioning. Ketika pemain siapa yang maju, lubang di mana, Hubner secara insting dia udah tahu, gua harus nutup ke sini. Gua harus nutup lubang yang mana yang ada di lapangan. Nathan pun seperti itu, tanpa pernah bermain bersama-sama, tapi dia tahu mana lubang-lubang yang harus gua tutup. Itu kan dari nature yang dia punya, dari skill yang dia bawa dari luar, dia biasa memainkan skema seperti itu. Berbeda, agak sedikit berbeda dengan pemain-pemain yang ada di kita. Mungkin sering banget Nathan kan kelihatan, lu majuan dikit, jaraknya rapetin ke sini, jaraknya rapetin ke sini. Itu kan, itu aja sudah kelihatan di atas lapangan. Dia bisa menginstruksikan pemain-pemain lain untuk menjaga posisinya agar kestabilan itu tetap terjaga. Dari situ aja kita bisa lihat kan, dia tuh tahu mana yang harus diperhatikan, mana yang menjadi kelemahan kita, mana yang jadi kekurangan di atas lapangan, sehingga kita bisa menjaga konsistensi itu. Bung Joy, Anda melihat apakah memang faktor kedalaman skuad ini juga menjadi penentu dibandingkan dengan kehebatan taktik yang diracik oleh STY? Iya, dengan pergantian yang tidak banyak ya, bahkan backbone-nya itu kan backbone-nya timnya Sintayong itu kan udah hampir 95% gitu loh. Jadi penggantiannya satu paling Rio Fahmi diganti Fatur gitu kan. Yang lain kan nggak ada, paling di depan misalnya kalau strike waktu nggak main masuklah Hoki Caraka atau Ramadan Sananta. Jadi memang betul kata Aryo nggak mewah gitu loh. Nah, ini jadi kan PR federasi ke depan seperti apa nih Bung Joy untuk bisa menghasilkan pemain-pemain yang mengisi kedalaman skuad timnas? Inilah yang saya bilang dari dulu-dulu ya, kan tugas utama PSSI itu dengan naturalisasi mengambil pemain-pemain diaspora untuk jangka pendek fine, karena mereka juga punya hak ya kan, mereka secara hukum juga sah kan bermain untuk Indonesia, nggak ada masalah dengan itu. Kalau untuk yang senior saya pandangannya beda lagi, tapi untuk yang junior yang U23 ini kan dia memberi dampak yang luar biasa. Strike memberi dampak, Hubner, Nathan dan segala macam itu menarik pemain-pemain yang berada di liga lokal, liga domestik untuk setara dengan mereka. Gimana caranya? Ini kan kalau PSSI melakukan naturalisasi, apa investasi dia? Investasi PSSI untuk menaikkan kualitas kompetisi domestik sehingga bisa menghasilkan pemain yang setara dengan Strike, dengan Hubner, ya kan, dengan Nathan. Apa investasinya kan nggak ada gitu loh. Itu yang saya gugat dari dulu gitu loh. Kalau mau tuh kan memang kita bangun tuh bukan kalau grassroots. Tapi masa sama sekali nggak ada, Bung Joy? Saya nggak pernah melihat apa sih yang dilakukan, katakanlah sejak zaman saya ikut melihat PSSI sejak zaman Aswar Anas, Nurdin Halid sampai ke sini, apa yang mereka lakukan terhadap satu kompetisi usia muda yang bikin bukan mereka, yang bikin adalah swasta-swasta di luar PSSI gitu loh. Dan itu kan tidak terkonek, tidak punya data PSSI-nya gitu. Kan harusnya itu tanggung jawab Asprof, tanggung jawab PSSI pusat. Asprof Jawa Barat, kamu harus bikin kompetisi usia muda 10, 12, 14, 16 karena itu roadmap-nya FIFA. Kan nggak pernah dilakukan gitu loh. Jadi investasi apa yang dilakukan oleh PSSI untuk pembinaan usia muda? Kan nyaris nggak ada. Kalau hanya mengandalkan naturalisasi, pertanyaan saya sampai kapan untuk menaturalisasi sampai Indonesia masuk Piala Dunia? Kan bukan begitu. Coba lihat statuta FIFA yang diratifikasi oleh PSSI. Tugas pertama federasi negara di bawah anggota FIFA adalah membuat kompetisi yang berkualitas untuk bisa bersaing di level dunia. Jelas kok, dalam pembukaan aja udah ada. Kan itu nggak pernah dilakukan oleh PSSI. Lalu sekarang mereka foya-foya dengan naturalisasi, oke saja. Tapi sampai kapan? Kan itu harusnya jangka pendek aja. Dan fokus mereka, Liga 1 harus naik levelnya. Harus banyak pemain-pemain yang go abroad untuk bisa bersaing ketika mereka membela tim nasional, bisa bersaing dengan Strike, dengan Hubner, dengan Nathan. Gitu. Kan itu harusnya yang dirancang oleh PSSI. Bukan siapa lagi ya yang harus kita ambil, siapa lagi yang harus kita ambil dari Liga Belanda, dari Liga Inggris. Kan fokus mereka sekarang itu, gitu loh. Erick Thohir keliling Eropa, Sintayong bahkan juga keliling Eropa untuk cari itu. Kan bukan itu tugas PSSI gitu. Oke, baik. Saya tanya langsung ke Coach Neil. Coach Neil, Anda juga pernah melatih klub, melatih tim nasional. Apa sih kendalanya dalam mencari bibit-bibit muda sejauh ini? Kita nggak punya stok pemain, Mbak. Karena begini, kalau di Eropa itu seperti Bayer Leverkusen, Bayern Munchen, atau sekarang Dortmund gitu ya, mereka kan udah pasti punya youth development academy.
Youth Development Academy itu kan usia 6 tahun sampai usia 18 tahun itu dibina. Dan itu masing-masing usia itu ada coachesnya yang mempunyai sertifikat. Bahkan dia kalau usia 8 sampai 10 tahun itu ada sertifikat pelatihnya BUFA, Pro UFA. Nah, kita belum semua tim mempunyai Youth Development Academy. Yang pembinaan usia muda itu kan nggak semua tim. Kalau ada tim, ada tapi tidak berjenjang dari usia 6 sampai usia 18 tahun. Mungkin masih ada usia seperti 15, 16, 18. Dan sebenarnya ini yang harus dimatangkan karena pemain itu kan kalau nanti siapa yang menggantikan senior kalau bukan dari yang usia. Iya. Search data-data pemain ini tentu dari pelatih yang berkualitas, pelatih yang punya sertifikat. Kualitas di pemain itu ada kualitas outputnya. Kalau pelatihnya bagus, pemain berkualitas bagus. Nah, kalau ya kita contoh aja di Bayer Leverkusen seperti saya pergi ke Leverkusen itu kan tim Youth Development Academy ada suatu base camp, lapang bola ada 2, 3 untuk ini, ada kompetisi berjalan tiap minggu, udah tahuan siapa yang juara 1, juara 2, usia 18-nya juara siapa, usia 20-nya juara siapa, kan begitu. Nah, sekarang kita lihat ada nggak semua tim yang 18 tim yang di Liga 1 mempunyai Youth Development Academy nggak? Ada dokter timnya, ada fisioterapinya, ada pelatih goalkeeper, semuanya terstruktur itu, jelas itu. Nah, ini mungkin tugasnya PSSI, bagaimana merapikan. Ada sih, tapi kita harus rapikan juga. Ada EPA itu kan ada itu. Setiap tim di kompetisi yang masuk ke Liga 1 mempunyai EPA usia 16, 18, 20. Tapi EPA ini apakah dia punya sendiri? Punya tim itu sendiri? Semoga itu menjadi masukan juga untuk PSSI dan semoga momentum di Piala Asia ini juga menjadi momentum bagi PSSI untuk membenahi kompetisi domestik. Terima kasih Coach Neil Maizer, terima kasih Bung Haryo, terima kasih juga Bung Joy sudah memberikan analisanya bersama kami di Special Report dan kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain, tetaplah di Special Report. Usai duel melawan Irak, Ketua Umum PSSI mengingatkan kepada para pemain agar Garuda Muda kembali bermain sebagai tim untuk menjaga peluang lolos ke Olimpiade Paris. Hal ini disampaikan Erick Thohir saat menyambangi ruang ganti pemain usai laga perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 melawan Irak. Erick mengingatkan kepada para pemain jika sepak bola bukan hanya permainan 2 orang saja dan meminta menurunkan ego masing-masing. Garuda Muda diminta bermain selayaknya sebuah tim yang solid. Para pemain diminta untuk bangkit demi 1 tiket terakhir ke Olimpiade 2024. Untuk bersama bangun bersama. Sepak bola bukan permainan 2 orang, permainan 11 orang. Masih ada 1 kesempatan. Kalian harus main kembali sebagai tim. Semua momen harus dimanfaatkan. Masih mau main? Masih. Ayo kita fight back, come on. Jadi payah kalian sudah habis-habisan. 1 game lagi kalian give up, jangan. Kalian akan menyesal seumur hidup. Ayo, come on. Pelatih Timnas Indonesia U23 Shin Tae-yong mengungkapkan penyesalannya tidak bisa membawa kemenangan di laga perebutan peringkat 3 Piala Asia U23. Penyesalan itu disampaikan STY dalam unggahan di akun media sosial pribadinya. Pelatih asal Korsel ini mengatakan dirinya menyesal karena tidak bisa membawa kemenangan saat melawan Irak. Bersamaan dengan hal itu ia mengucapkan rasa terima kasihnya atas kerja keras dan usaha terbaik tim Indonesia U23. Meski gagal di laga perebutan tempat ketiga Piala Asia U23, namun semangat pemain Timnas Indonesia untuk dapat meraih tiket Olimpiade Paris tetap menyala. Hal itu ditunjukkan dalam unggahan di akun media sosial para pemain.
Dan usai sudah spesial report pemirsa, kita berikan doa yang terbaik untuk tim Indonesia U23 agar bisa mendapatkan tiket terakhir menuju Olimpiade Paris 2024. Saya Valentinus Reza, pamit undur diri. Sampai jumpa.